untuk berjuang bersama PSI. Saya sudah sering menyampaikan ya, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah, ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya, kasih. Oke, nah sebenarnya kalau Mas Nyarwi sendiri sebenarnya Kaisang ini pindah karena ya sosok Kaisang anak muda, followernya banyak, PSI tertarik, ataukah jangan-jangan memang strategi ke depan nih seperti apa yang dikatakan oleh Bang Hensat di sini? Bagaimana Mas Nyarwi? Ya saya kira gini, ini kan kalau di dalam marketing politik ada hukum supply and demand ya. Pertama jelas sosok Kaisang ini gitu, itu bukan hanya kalau dia bukan anak Presiden Jokowi, saya kira value-nya lain kan gitu. Dia mungkin dikenal pengusaha, pendiri startup, punya follower dan influencer juga di sana. Tapi begitu menjadi dikenal sebagai anak Presiden Jokowi, saya kira dia menjadi selebriti politik gitu ya, daya magnetik elektoral. Dan daya magnetik elektoral ini tentu menarik bagi partai, apalagi partai-partai yang non parlemen seperti PSI ini. Jadi saya kira PSI juga punya kepentingan besar ya untuk katakanlah menarik Kaisang ini kemudian bisa menjadi semacam brand ambassador gitu. Apalagi misalnya kalau ada bau-baunya misalnya mau dicalonkan di posisi yang istimewa di sana kan gitu. Nah itu saya kira itu ya. Tapi pertanyaannya juga nggak bisa dielakkan juga Cak misalnya karena Kaisang juga putra presiden gitu. Apa hanya sekedar misalnya oke, tadi Pak Jokowi udah menegaskan putranya itu punya rumah sendiri, berbeda posisinya dengan dia, artinya tidak lagi ikut dalam kakaknya Pak Jokowi kan gitu. Tetapi juga minta restu. Nah tentu saja walaupun tadi katanya dilarang pun tetap punya prinsip. Nah di sini saya kira juga demokrasi dalam keluarga Pak Jokowi itu saya kira juga berjalan di sana dan tidak sepenuhnya orang tua mengontrol. Hanya saja kan pasti akan muncul spekulasi tafsir negatif Cak ya. Tadi misalnya apakah ini bagian kemungkinan skenario gitu ya, pengembangan dinasti politik contohnya itu ya, termasuk juga jangan-jangan juga memanfaatkan momentum misalnya kayak gitu ya, mumpung PSI juga sedang membutuhkan kan gitu. Tadi kan supply demand saling butuh lah satu sama lain gitu. Kalau Bang Hensat tadi sempat mengatakan bahwa agak tajam juga ya bahwa bisa jadi ini strategi karena Jokowi nanti akan pindah partai setelah purna tugas, nggak bahaya tuh. Dan mungkin ini kan juga sudah tercium oleh PDIP sendiri, nggak bisa kena teguran nanti PDIP. Ya, Jokowi maksudnya dari PDIP. Ya itu saya rasa Pak Jokowi sudah berhitung ya, karena hadirnya Mas Kaisang di PSI ini, apalagi kemarin serah terima KTA-nya itu kan di rumah Pak Jokowi. Itu minimal menjelaskan 3 hal Caca dalam politik. Yang pertama adalah menegaskan bahwa memang Pak Jokowi ada di kubu Pak Prabowo. Kemudian yang kedua mungkin juga ini adalah bentuk keputusan Pak Jokowi terhadap PDI Perjuangan sehingga membuat anaknya yang bungsu Kaisang masuk ke PSI. Kemudian yang ketiga ini perhitungan yang tajam. Jadi orang-orang banyak menyangka bahwa PSI ini partai gurem, partai kecil. Ini tidak. Jadi menurut saya ini adalah partai yang jenis pengelolaannya seperti perusahaan. Karena pemilihan ketua umumnya kalau berdasarkan ADART-nya PSI itu ditentukan oleh ketua Dewan Pembina, Jeffrey Giovanni. Jadi kalau ketua Dewan Pembinanya ini maka nggak perlu ada kongres-kongresan, nggak perlu ada raker-rakeran, itu bisa langsung diputuskan Caca. Nah penting bagi Pak Jokowi atau Kaisang berada di sana karena dengan demikian artinya kendali full ada di Kaisang nantinya. Ini kan sebetulnya sebuah kendaraan yang sempurna untuk Pak Jokowi karena nggak terlalu ribet urusan pengangkatan ketua umumnya. Jadi kalau kemudian PSI nantinya mengangkat Kaisang sebagai ketua umum PSI menggantikan Giring, kan Giring sudah melepaskan jabatan tuh. Sekarang dia PLT loh. Jadi dia sudah lepaskan, sudah kembalikan jabatan ketua umumnya ke Dewan Pembina. Maka partai ini yang sering disebut partai gurem yang menurut saya berbeda dengan partai lain karena tidak punya organisasi sayap, ini bisa saja menembus Senayan. Dengan apa? Kekuatan Jokowi via Kaisang. Sebenarnya kalau Mas Nyarwi besar kemungkinan tidak sebentar lagi kita akan dengar kabar Kaisang jadi ketua PSI.
Ketua Umum PSI? Peluang itu saya lihat ya, Caca, dengan posisi dan keterkenalan, popularitas, daya tarik, itu sangat mungkin. PSI butuh brand ambassador itu ya. Dan tentu saja kalau kita lihat pasar politik itu kan nggak hanya pemilih ya, Caca. Tadi kan Bung Henry menyinggung ya, ini partai nggak punya sayap, tapi bisa bertahan. Artinya kan tentu ada kekuatan supporter, logistiknya kekuatan. kuat. Nah, kira-kira gitu. Nah, dengan hadirnya Kaisang di sana itu kan juga bisa menjadi garansi lah ya untuk mendapatkan support juga. Tetapi perlu juga dilihat gini guys, Caca ya, khusus untuk PSI dan saya kira juga Kaisang ya. Partai-partai di Indonesia saya percaya ya, kalau tidak disupport dengan basis dukungan organisasi yang solid gitu, yang militan, yang kuat gitu, tadi bahasanya bukan di sayap-sayap tadi, itu biasanya juga ada batasnya. Artinya tidak bisa bertahan cukup lama di tengah berbagai situasi. Nah, pertanyaannya apakah Kaisang akan bereksperimen dengan menjadi ketua umum PSI misalnya di sana itu apakah akan pilihan seperti itu? Karena begini ya, ini kan sering awal dicitrakan partai anak muda, tetapi kalau kita lihat organisasi kepemudaan ya, komunitas ini daya dukungnya kayak apa ke sana saya kira. Bang Hensat, kalau misalnya benar Kaisang masuk PSI, berarti nanti untuk Pilpres 2024 dia yang mempromosikan Prabowo, karena kan PSI dukung Prabowo. Nah makanya itu tadi kan ada di catatan saya, setelah ini sebetulnya adalah makanya kemarin Bang Deddy Sitorus saya baca di beberapa media itu keras dan menurut saya terukur kerasnya. Bahwa PDI Perjuangan sudah memberikan banyak hal kepada Pak Jokowi termasuk dukungan-dukungan politik itu. Nah ada yang bertanya kemarin kepada saya, Bang Hensat apakah ini sebuah perlawanan? Wah kalau perlawanan kan Pak Jokowinya disakiti. Enggak kan, Pak Jokowinya nggak disakiti. Justru Pak Jokowinya mendapatkan dukungan-dukungan yang luar biasa. 2 kali wali kota Solo, gubernur Jakarta, 2 kali periode sebagai presiden. Masa ia disakiti sama PDI Perjuangan? Nah, kemudian apakah pertanyaannya ini tentang rasa terima kasih dan loyalitas? Nah, itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau kemudian dibawa ke ranah demokrasi, apakah boleh? Boleh. Apakah Kaisang bisa masuk PSI? Bisa. Nah, itu urusannya dengan aturannya PDI Perjuangan. So artinya kita lihat ini drama antara, kalau boleh saya menyebutnya drama para petinggi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Makanya Caca kemarin pada saat ada isu 2 pasang calon, saya katakan Prabowo dan Ganjar hanya bisa terjadi bila 3 syarat terpenuhi. Pak Jokowi setuju, Bu Mega setuju, Bu Mega setuju, Pak Jokowi setuju, dan yang ketiga adalah dua-duanya Jokowi dan Bu Megawati setuju. Kita harus juga mencatat pemirsa, meskipun memang PSI selalu hadir dalam acara-acara dalam memberikan dukungan terhadap Prabowo, tapi memang sampai dengan saat ini belum secara resmi mendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Apakah juga masih ada kemungkinan Kaisang ini menjadi jembatan bahwa PSI di akhir-akhir bermanuver mendukung Ganjar kembali pemirsa? Bisa nggak ya seperti itu? Sesaat lagi.